Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua tidak berada di posisi yang sama. Mungkin ada yang dalam perjalanan, mungkin ada yang di rumah, atau mungkin ada yang di tempat kerja, atau mungkin situasinya juga memang tidak sama. Ada yang sedang memiliki pergumulan yang sangat berat, ada yang lagi bersyukur, ada yang lagi bersuka cita. Tetapi apapun situasi kita saat ini, saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kita hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 13, dan saya akan fokus pada ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika ada seseorang yang menyakiti kita, mengkhianati kita? Kalau mungkin orang itu adalah orang yang di luar kita, atau mungkin orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, mungkin itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi bagaimana dengan orang yang dekat dengan kita, bahkan keluarga kita, orang kepercayaan kita, sahabat karib kita yang tiba-tiba mengkhianati kita? Pasti itu sangat-sangat sakit. Nah, kita akan melihat dari salah satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot yang ternyata mengkhianati Yesus Kristus setelah sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, Yudas Iskariot ini dikenal sebagai bendahara. Dia adalah pemegang kas, pemegang keuangan dari para rasul tersebut. Dan dia juga adalah seorang yang tamak dan cinta akan uang, dan ada ketidakpuasan di dalam dirinya tentang Yesus yang adalah seorang Mesias yang dinantikan. Dan karena itu akhirnya dia mengkhianati Yesus. Tetapi dari bacaan yang kita baca saat ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama tentang aku tahu siapa yang telah aku pilih. Yesus Kristus tidak memilih orang sembarangan. Yesus Kristus memilih para rasul itu sebelumnya dia berdoa sepanjang malam. Lalu dia kembali datang dan memilih para rasul. Dan tidak terkecuali dia memilih Yudas Iskariot. Apakah ini salah pilih? Tentu saja tidak. Yesus memilih Yudas Iskariot juga dalam rencananya. Sekalipun dia tahu bahwa itu akan mengkhianatinya suatu saat nanti. Artinya yang kita pelajari adalah Tuhan berdaulat dalam segala hal. Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu. Tuhan juga berdaulat terhadap orang-orang yang dipilihnya. Ingat, Yudas bukan dipilih untuk diselamatkan. Yudas dipilih menjadi murid Yesus. Tidak semua orang dipilih untuk diselamatkan. Tidak semua orang Kristen dipilih untuk diselamatkan. Orang Kristen disebut sebagai orang yang percaya, tetapi belum tentu dia dipilih sebagai orang yang diselamatkan. Orang Kristen bisa dipilih sebagai pelayan Tuhan, tapi belum tentu dia dipilih sebagai orang yang akan menikmati semua kenikmatan yang Tuhan berikan di sorga nanti. Tidak semua. Karena itu siapapun kita saat ini, apapun situasi kita saat ini, kita belajar, jangan-jangan kita adalah Yudas Iskariot yang mungkin kita saat ini berpikir bahwa saya sedang melayani Tuhan, yang mungkin kita berpikir bahwa saya sedang rajin dalam persekutuan, tapi ternyata saya tidak pernah merasa puas, saya tamak di dalam pelayanan saya. Jangan-jangan saya Yudas itu. Yang berikutnya yang kita pelajari, yang kedua adalah orang yang makan rotiku. Di dalam budaya timur dekat kuno, yang disebut dengan makan roti itu adalah tanda persekutuan, kepercayaan, dan perlindungan. Yudas makan roti semeja dengan Yesus. Artinya Yudas ini bukan orang jauh. Yudas ini orang yang dekat, orang yang karib, orang yang dipercaya, orang yang dilindungi oleh Tuhan Yesus, yang seharusnya juga melakukan hal yang sebaliknya. Sebuah simbol dari kesetiaan. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini sebuah keistimewaan dalam sebuah hubungan, dan itu adalah sebuah perjanjian dalam hidup mereka. Tetapi Yudas mengkhianati Yesus di dalam kesetiaan Yesus. Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi situasi yang sama? Orang yang mungkin kita percayai, orang yang mungkin kita jaga, orang yang mungkin kita lindungi, kita setia kepada dia, ternyata menikam kita dari belakang, mengkhianati Tuhan. Apakah kita akan kecewa? Apakah kita akan marah? Mungkin dia orang yang paling kita sayang, tapi akhirnya kita kecewa karena apa yang dilakukan oleh dia. Lalu kita marah dengan keadaan. Yesus bukan cuma sekedar merasakan, bukan cuma sekedar tahu permasalahan itu, tapi dia pernah merasakan sakit dikhianati oleh orang yang benar-benar dipercaya olehnya.
Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apapun keadaan kita, sekalipun mungkin kita dikhianati oleh orang yang kita percayai, Yesus sangat memahami situasi kita dan persoalan kita, dan Dia juga akan mampukan kita, menolong kita dalam ketidakberdayaan kita menghadapi orang yang mengkhianati kita. Yang ketiga yang kita pelajari adalah mengangkat tumitnya. Dari nasihat yang terakhir, itu merupakan sebuah tindakan menendang atau menginjak, adalah sebuah gerakan yang penuh dengan penghinaan dan kekerasan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yudas adalah seseorang yang harusnya menghormati Yesus, tetapi dia akhirnya menendang Yesus. Dia akhirnya menghina Yesus dalam kekerasan. Ada hal yang perlu untuk kita pelajari dari sini. Yudas itu memang adalah pribadi yang tamak. Yudas itu memang adalah pribadi yang tidak puas dengan siapa Yesus. Dia berpikir Yesus adalah Mesias, maka seharusnya Sang Mesias itu sudah menunjukkan siapa dirinya. Dia harus membebaskan orang Israel. Dia harus memimpin sebagai raja. Tetapi Yesus tidak terlihat seperti itu, dan Yudas sangat-sangat kecewa dengan situasi itu. Dengan ketamakan yang cinta uang dan juga ketidakpuasannya, akhirnya sesuatu yang dipendam selama ini, yang tersimpan selama ini, akhirnya dikeluarkan dalam wujud yang sangat menghina Tuhan Yesus. Ini menjadi satu pelajaran penting buat kita semua di dalam mengikut Yesus Kristus. Apakah kita punya sesuatu yang kita pendam? Apakah kita melayani Tuhan dalam ketamakan? Apakah kita melayani ini dipuji orang? Tamak dengan pujian, tamak dengan uang, atau tamak dengan apapun, tamak dengan jabatan. Lalu ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita menjadi tidak puas. Dalam mengikut Yesus kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita merasa kecewa karena apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan gitu. Tapi ini akan menjadi sebuah hal yang akhirnya suatu saat yang kita simpan, yang kita timbun, suatu saat akhirnya akan terbongkar, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita bukannya menghormati Tuhan Yesus, kita justru menghina Tuhan Yesus dalam ketamakan kita. Hati-hati di dalam pelayanan kita, hati-hati di dalam mengikut Yesus Kristus. Tetap andalkan Tuhan. Jangan berpikir kita harus berlomba-lomba untuk terus berbuat baik, tapi kita lupa kita harus mengasihi dan mencintai Yesus Kristus. Karena itu biarlah tiga hal ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita, bahwa Allah dalam segala kedaulatannya memilih kita sebagai orang Kristen, belum tentu memilih kita sebagai orang diselamatkan. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Atau mungkin yang kedua, bahwa kita mungkin dekat dengan Tuhan Yesus, atau mungkin kita merasa dekat dengan Yesus, tapi ternyata diam-diam justru kita orang yang paling menyakiti hati Tuhan Yesus. Atau mungkin kita adalah orang yang selama ini menimbun ketidakpuasan, menimbun ketamakan di dalam pelayanan kita, tapi akhirnya suatu saat nanti kita justru orang yang paling menyakiti Tuhan Yesus. Tiga hal ini menjadi pelajaran buat kita, dan biarlah kita semua diberkati. Mari kita tundukkan kepala kita satu dan dua, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini, pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar apa yang telah kami pelajari ini boleh kami pahami dengan baik. Kami bukan menjadi Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan hanya sebagai orang Kristen biasa, atau mungkin kami hanya sebagai orang Kristen yang rajin ibadah, mungkin merasa dekat dengan Tuhan, tapi diam-diam kamilah orang-orang yang paling menyakiti hati Tuhan. Atau mungkin kami tidak puas dengan apa yang kami dapatkan di dalam pelayanan kami, di dalam mengikut Yesus Kristus, dan akhirnya kami adalah seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.